Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan kembali datang kepada Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkatilah setiap pribadi kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan urapan yang sama, sehingga firman yang nanti boleh kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu akan menjadi berkat yang luar biasa atas hidup setiap pribadi kami. Kami siapkan hati kami yang paling subur. Kami juga mempersiapkan telinga kami sebagai seorang murid. Berfirmanlah Tuhan atas kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu Yesus Juru Selamat Dunia. Kita nanti akan buktikan apakah betul Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat dunia, sekaligus Dia juga hakim satu-satunya untuk dunia ini. Berarti Dia juga harus menjadi sang penciptanya. Karena Dia yang menghakimi semua umat manusia sebagai ciptaannya. Saudara, kita lihat lebih dulu Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kita menafsirkan lebih dulu arti daripada firman Tuhan ini. Saudara, demi mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 21, ternyata masih banyak loh orang-orang Kristen yang menafsirkan itu salah. Kenapa? Karena di sini dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara, salahnya di mana? Salahnya dari kata umatnya, kalimat mulai umatnya dari dosa mereka. Ada sebagian orang Kristen yang menyimpulkan bahwa umatnya itu yang mana? Mereka ngotot dengan pendapatnya, yang disebut umatnya itu adalah yang percaya kepada Kristus saja. Nah, saudara, ketika kita itu mempelajari Alkitab, kalau kita yakin kitab suci kita ini, ya, kitab suci kita ini adalah kitab suci untuk semua umat manusia di dunia ini, karena Yesus adalah sang penciptanya, pastilah saudara, kita akan tempatkan Alkitab ini di tengah-tengah banyak bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang majemuk, warna kulitnya macam-macam, keyakinan, kepercayaannya berbeda-beda, dan Alkitab ini harus bisa menjawab semua kebutuhan orang yang di sekeliling kita. Nah, saudara, kalau hal seperti itu, tafsirnya orang Kristen, berarti orang Kristen tidak boleh menutup telinga, tidak boleh menutup mata. Kenapa? Karena orang di sekeliling kita yang majemuk, yang berbeda-beda, yang macam-macam ini pun, itu juga boleh bertanya.
juga boleh memberikan pernyataan. Kita harus secara fair menerima setiap pendapat mereka, ya, setiap pertanyaan mereka harus kita bisa terima. Kalau Pak Damai Dalio senang kalau mic-nya ditutup dulu. Nah, saudara, ketika orang-orang Kristen sebagian ada yang ngotot bahwa umatnya itu adalah orang Kristen saja, yang percaya saja, dari sana juga kemudian muncul pertanyaan, kan begitu. Pertanyaannya, loh, berarti yang bukan Kristen bukan umatnya Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan pencipta satu-satunya. Jadi muncul pendapat yang seperti itu. Nah, saudara, padahal kita yakini di dalam Alkitab kita, Yesus itu satu-satunya sang pencipta dunia dengan segenap isinya, termasuk semua umat manusia. Nah, saudara, oleh karena itu, mempelajari Alkitab, baca Alkitab, tidak boleh sebagian, harus dipelajari secara menyeluruh. Terkadang ada hamba Tuhan yang bicara secara holistik, secara menyeluruh. Jadi kita harus memahami isi Alkitab mulai Kejadian sampai dengan Wahyu. Supaya tidak sampai kita salah di dalam mengerti ayat-ayat firman Tuhan ini. Nah, saudara, kita tentunya akan mencari bacaan yang lain, ya, yang terkait dengan kelahiran Tuhan Yesus. Mari saya ajak kepada Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12 yang berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, mulai ketemu. Tolong digarisbawahi kata seluruh bangsa, ternyata apa? Lahirnya Tuhan Yesus itu adalah berita sukacita untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Sehingga ini kemudian mengerucutkan kepada apa? Bahwa Yesus Tuhan itu punya umat adalah seluruh bangsa. Sebab dia juga adalah sekaligus sang pencipta yang satu-satunya. Nah, saudara, kemudian kita juga ingin tahu dari Injil yang lain. Ya, Injil yang lain, yaitu dari Yohanes, ya, karena apa? Sebagian dari orang Kristen itu tadi juga yang ngotot tadi itu juga berkata, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, itu yang diampuni dosanya bukan semuanya, tetapi yang percaya saja kepada Dia itu mendapatkan anugerah pengampunan. Saudara, saya tidak sependapat dengan pandangan ini. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 jelas dikatakan demikian. Pada keesokan harinya Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Silakan dicoret bawahnya, digaris bawahi atau semuanya di stabilo, ya. Nah, Yohanes Pembaptis itu menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sehingga saya berkesimpulan ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, yang dihapus adalah seluruh dosa dunia, seluruh dosa umat manusia. Nah, saudara, tapi dia pasti juga akan memberitahukan nasihatnya dia kepada semua umat manusia, sama seperti ketika dia memberikan nasihat kepada perempuan yang kedapatan berzina itu tadi, di mana ketika perempuan yang mau berzina itu telah diselamatkan oleh dia, tidak ada yang mau melempari batu sampai mati. Apa nasihat Tuhan Yesus? Dia berkata, mulai sekarang
jangan berbuat dosa lagi. Demikian pula kepada dunia, dia juga akan sampaikan seperti itu, khususnya kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Jangan berbuat dosa lagi. Sehingga ada ayat Alkitab yang berkata bahwa kalau kamu berdosa lagi, berarti kamu akan menyalibkan Yesus Kristus Tuhan untuk kedua kalinya. Nah, saudara, oleh karena itu, kemudian orang Kristen berjuang mengerjakan keselamatannya dengan sangat berhati-hati untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah, saudara, kita sekarang akan lihat, ya, kalau dia adalah juru selamat, ya, tentunya dia juga adalah hakim yang menentukan. Kenapa? Karena memang dia juga katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, itu menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya jalan di mana orang bisa selamat, orang bisa sampai kepada Bapa, harus lewat dia. Siapa yang percaya di dalam namanya tidak akan binasa. Nah, saudara, kenapa? Karena ternyata dia adalah sang penentu. Nah, saudara, hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, ada di dalam Matius pasal yang ke-10. Saudara lihat, Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, kemudian ayatnya yang ke-28. Tuhan Yesus berkata demikian, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Kristus, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Berarti yang menentukan surga dan neraka adalah Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian para rasulnya itu pun juga memberitahukan lewat firman Tuhan yang ada pada Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-11 dan 12 berkata demikian. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, huruf besar, yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, lewat firman Tuhan ini, khususnya di ayat 12, sebetulnya setiap orang Kristen harus tahu bahwa yang boleh menghakimi bukan manusia. Tidak ada seorang pun, tetapi adalah hak mutlak milik Tuhan Yesus sebagai satu-satunya hakim. Dan kita sebagai manusia sesungguhnya kita tetap tidak tahu siapa yang mau masuk neraka, siapa yang akan masuk ke surga. Kita nggak tahu. Tetapi bolehlah lewat Alkitab ini, karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang paling mulia, punya akal budi, kita boleh ya mengkaji Alkitab, mencari tahu kira-kira, belum tentu benar ya, kira-kira. Sebab apa? Cara berpikir kita sangat terbatas, sedangkan kita tidak mampu mengerti cara berpikir Tuhan sebagai sang pencipta kita. Sehingga jika Yesus yang adalah juru selamat mau menyelamatkan siapapun orangnya, walaupun mereka bukan menjadi pengikut Kristus, bukan jadi orang Kristen, kita pun tidak bisa protes. Kita pun juga tidak bisa memahami kenapa Kristus menyelamatkan mereka. Nah, saudara, oleh karena itu dia berkata kepada saudara dan saya, ditegaskan lagi lewat Roma 12, Rasul Paulus ini sekarang, Roma 12 ayat 19, Roma 12
Roma 12 ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah saudara, itulah yang dikatakan lewat firman Tuhan kepada saudara dan saya, bahwa pembalasan penghakiman itu hakku. Tetapi lihat sekarang mungkin karena merasa pandai, ada begitu banyak pembicara yang mulai ingin mengkotak-kotak siapa yang selamat, siapa yang tidak, dan lain sebagainya. Saudara, tadi saya katakan kita hanya boleh mempelajari, kira-kira belum tentu benar. Siapa sih yang akan diselamatkan sesuai dengan isi hati Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tetapi hak mutlak menentukan neraka dan surga tetap di dalam tangan Tuhan Yesus. Sebab apa? Dialah Sang Juru Selamat dan satu-satunya hakim yang nanti akan menghakimi setiap umat manusia menurut perbuatan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang umat manusia, khususnya orang Kristen, mendapatkan perintah daripada Tuhan, ya, yaitu yang kita kenal di dalam amanat agung. Matius pasal 28, saya bacakan mulai ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dan saya diberi tugas oleh Tuhan yang dikenal oleh orang-orang Kristen sebagai amanat agung, yaitu kita disuruh pergi menjadikan semua bangsa ini muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah saudara, tergantung sekarang bagaimana cara saudara dan saya memperkenalkan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara, semua mindset manusia, apapun warna kulit mereka, apapun iman, keyakinan dan kepercayaan mereka, pastilah setiap umat manusia itu berpikir dengan pikiran yang saya yakin tentang Tuhan itu sama. Yaitu mereka berkesimpulan bahwa yang namanya Tuhan, Allah Sang Pencipta, itu pastilah adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Pengampun, dan lain sebagainya. Sebab setiap bangsa, siapapun yang dia sedang di dalam pergumulan, dia sedang di dalam persoalan, dia sedang ada di dalam kesesakan, dia pasti semua itu datang berdoa, mohonnya kepada Tuhan tadi. Yang diyakini oleh mereka adalah Maha Kasih, Maha Adil, Maha Murah, Maha Pengampun, dan Maha segalanya. Sehingga di lewat doa itu mereka selalu punya harapan yang sama. Bahwa lewat doa ini tadi Tuhan yang mereka sembah dan datangi untuk memohon belas kasihan itu pasti juga akan mengabulkan doa-doa mereka. Nah saudara, disitulah letaknya bagaimana orang Kristen, setiap saudara dan saya bisa memperkenalkan dengan indahnya, dengan cantiknya, siapakah Yesus Kristus Tuhan itu. Nah saudara, saya lebih senang memperkenalkan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi engkau. Tetapi
Yesus ini masih punya begitu banyak nasihat yang akan membawa engkau hidup di dalam damai sejahteranya. Padahal di dalam kehidupan kalian ada begitu banyak perbuatan-perbuatanmu yang baik, yang menyenangkan hati Yesus Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan yang lebih, Anda mesti datang kepada Kristus Yesus, karena masih terlalu banyak pesan-pesannya yang akan membawa engkau kepada kehidupan yang lebih baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini saya ingin lewat pemaparan yang singkat ini membuka dengan sesi tanya jawab. Silakan Bu Chelsea, barangkali ada yang ingin menanyakan baik, tentang topik kita malam hari ini. Terima kasih Pak Roni. Baik, Terima kita kasih. akan membuka ruang diskusi. Mungkin ada tambahan atau ada sesuatu yang mau ditanyakan atau masih kurang mengerti. Boleh kita diskusi sama-sama di sini, kita belajar ya, tapi bukan berdebat. Kita belajar memahami tentang materi yang sudah dipaparkan oleh Evangelis Roni Bono. Silahkan, monggo, jika ada silahkan dibuka kameranya dan dibuka audionya juga ya, jangan sampai nanti tidak terdengar suaranya. Silahkan, mungkin ada dari Ibu Sri, dari Ibu Lydia, Silakan. dari Bapak Damai. Ibu monggo. Sri ini mamahnya Bu Sinta. Oh, oke. Yeah. Selamat malam Ibu Sri, shalom. Iya, ini mamanya Bu Sinta. Ya, siap. Selalu ya, rajin ya. Iya. Luar biasa. Ya, silakan Bu Sri, kalau masih ada yang perlu ditanyakan, masih bingung nih, atau kok berbeda, ya, nggak apa-apa. Kita tidak berdebat ya, tapi kita sama-sama memahami satu dengan lain. Silakan. Ada? Oma Tine, Ibu Clementine ini dipanggilannya Ibu Tine Pak Roni. Jadi ya, Ibu Tine ya. Iya. Cuma namanya panjang sekali, nggak apa-apa. Silakan. Ya, silakan. Shalom, Ibu Tine, shalom ya. Dengan siapa ini? Dengan Pak Panggabean. Oh, Pak Panggabean, silakan Pak. Ya. Iya, puji Tuhan, malam ini diberkati dengan tema Tuhan Yesus Kristus. Iya. Sebagai juru selamat ya Pak. Iya. Kita sepakat, sepakat Pak, semuanya sebagai anak Tuhan bahwa Yesus adalah satu-satunya Pak juru selamat. Betul. Iya. Salah satunya Pak ya. Iya, satu-satunya. Satu-satunya. Iya, tidak ada nama lain. Ya, bukan salah satu, satu-satunya. Ya, bukan salah satu, tapi satu-satunya. Satu-satunya. Iya. Tidak ada nama lain. Ya, selain Tuhan Yesus Kristus. Iya, betul Pak. Berdaulat atas hidup kita. Ya Pak, saya cuma mau sharing aja. Memang tadi saya sepakat bahwa kita memang tidak berdebat Bapak, tapi kita sama-sama belajar di sini Bapak. Betul ya. Karena tidak ada salah satu yang satu dengan yang lain merasa lebih tahu ataupun lebih pandai, tapi kita percaya bahwa sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, kita semua diperbaharui untuk sama-sama belajar. Iya. Ya, saya percaya bahwa Yesus itu mati Pak untuk seluruh dunia Pak. Iya. Yesus itu mati untuk seluruh dunia seperti yang tercatat di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 Pak. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Silakan Pak, ya. Ya. Di situ ditulis Pak, anak-anakku, hal-hal ini dituliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus, Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Betul. Dan kita percaya bahwa kita diselamatkan Pak hanya oleh karena iman.
Iya. Iman percaya kita, Pak, bukan karena perbuatan baik kita. Karena dikatakan standar perbuatan baik yang seperti apa lagi yang bisa dapat kita perbuat, sedangkan hukum Taurat itu sendiri kita tidak dapat melakukannya dengan baik. Bahkan dikatakan Yesaya 64 ayat 6 bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kita diselamatkan oleh karena iman percaya kepada Kristus. Jadi makna tetelestai itu adalah sudah selesai, yang artinya Yesus sudah mati untuk seluruh dunia. Di dalam Roma 11, Pak, Roma 11 ayat yang kelima dan 6, di situ senang Pak, kalau kamera Bapak bisa dibuka tuh lebih enak loh Pak. Jadi kita itu bisa saling mengenal Pak. Ya. Silakan Pak Panggabean. Sebentar Pak. Iya Pak, iya Pak. Di situ dikatakan Roma 11. Jadi kita tidak mendengar cuma suara. Roma 11 berapa Pak? Ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan demikianlah juga pada waktu ini aku tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi karunia. Jadi kita diselamatkan oleh karena iman. Di dalam Titus 3 ayat 5 juga dikatakan, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran, kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Nah, jadi maksud saya Pak, kata mengerjakan keselamatan itu tadi saya setuju Pak, bahwa katergosoma itu bermakna menyelesaikan apa yang sudah dikaruniakannya, menghasilkan sesuatu, berbuah di dalam iman percaya kita. Mengerjakan keselamatan adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, saudara terkasih dalam Kristus, bahwa mengenai kitab kehidupan, di situ dikatakan adalah orang-orang yang tercatat untuk diselamatkan. Nah, orang yang dihapus dari kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang murtad, bukan orang-orang percaya, tetapi adalah orang-orang yang murtad. Oleh karena itu bahwa keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Kristus Yesus itu tidak bisa hilang. Nah, pemahaman konsep keselamatan kita Pak, jangan sampai terjebak oleh yang fatalisme atau determinisme, yang artinya meniadakan kehendak bebas manusia ataupun kita percaya dengan sesuatu karena sebab akibat, bukan karena kedaulatan Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan itu sudah membuat dosa atau membuat kejahatan, bahwa kejahatan moral itu telah disketsa oleh Tuhan. Kita harus percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu mutlak, berjalan dengan kepemilihannya di dalam kemahatauannya, di dalam kedaulatannya. Bahwa kita tahu bahwa ada bayi yang mati sebelum lahir, lalu ada orang-orang yang belum sempat menerima penginjilan. Lalu ada orang-orang yang mempunyai gangguan di dalam kejiwaannya. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Saya percaya bahwa segala sesuatu yang dinyatakan bagi Tuhan, bagi kita adalah itu untuk kita. Tetapi segala sesuatu yang tidak dinyatakan adalah bagi Dia, karena di dalam Dialah hikmat itu tersembunyi. Seperti yang Bapak katakan tadi, yang mengenai keselamatan ataupun neraka dan surganya seseorang, kita tidak tahu. Bahwa sampai tarikan nafas terakhir kita, seperti yang Bapak katakan, sampai tarikan nafas terakhir kita, maksudnya selagi kita masih hidup, bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Artinya mengerjakan keselamatan itu bagaimana kehidupan kita itu berpadanan
dengan Injil Kristus. Kehidupan sehari-hari kita itu memancarkan kita sebagai orang percaya. Ya tentunya dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Kristus. Jadi itulah yang membedakan, Pak. Tentunya kita tidak akan mempercayai Tuhan yang konsep keselamatannya mudah-mudahan atau barangkali. Dikatakan di Titus 3 ayat 5 kan sudah jelas sekali bahwa oleh rahmat pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan kita, tetapi adalah pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan jangan ada orang yang membegahkan diri. Sehingga benar yang dikatakan Rasul Paulus bahwa iman itu adalah pertandingan. Dia mengerjakannya sampai Rasul Paulus menyelesaikannya dengan baik. Artinya orang-orang pemenang yang dimenangkan, kita dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik, tapi karena oleh kasih karunia, oleh anugerah Tuhan semata. Jadi saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kita, keselamatan yang sudah diberikannya, itu tidak akan bisa dibatalkan, digugurkan oleh siapapun. Jadi saya percaya bahwa apa yang kita perbuat ini, yang kita lakukan ini adalah semata-mata oleh anugerah dan belas kasih Tuhan. Nah, saya percaya bahwa tidak ada nama lain di dalam kolong langit ini yang diberikan, ya, selain nama Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Sebab di dalam Dialah keselamatan itu ada, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan sudah, oleh Pak. karena ya Pak. Sudah, Pak. Iya Pak, hanya itu aja Pak yang Ya, bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak muter-muter panjang tadi kan intinya kan cuma ingin tunjukkan bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Yesus, kan gitu aja. Nah cuma sayang Bapak berkali-kali itu tidak pernah buka kamera ini loh Pak. Bapak ini seperti hidup di dalam gelap gitu loh. Kita semua berani buka kamera, Bapak tidak berani buka kamera, kan gitu. Silakan Bapak buka kamera, kasih nama yang benar, jangan LC7GB kan begitu. Jadi ragu-ragu siapa ini suaranya. Saya dengan Anda aja tidak bisa tamat. Bapak silakan, Bapak punya pandangan itu tidak ada masalah. Cuma maksud saya, tadi seperti yang sudah saya ungkapkan, di sini kita mau belajar ya, tidak keluar dari firman Allah. Nah, kenyataan firman Allah ini kan ada dua pandangan. Yang Bapak sampaikan tadi adalah dari para rasulnya. Hasil apa? Hasil mereka mempelajari firman yang keluar dari mulut Kristus. Kemudian akhirnya mereka menyimpulkan, ya, mereka menyimpulkan bahwa orang itu selamat karena kasih karunia, karena iman. Ya, oke. Sekarang ternyata ada pandangan juga yang kita tidak boleh nutup mata dong. Tidak boleh nutup telinga. Yesus Kristus Tuhan tidak pernah kaitkan keselamatan itu dengan iman secara eksplisit. Tetapi secara implisit di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi sudah saya sebutkan. Dia satu-satunya jalan. Tetapi dia sendiri tidak pernah mensyaratkan bahwa selamat itu harus iman. Kenapa kok demikian? Karena Yesus Tuhan itu tahu bahwa perbuatan yang benar itu selalu mengandung iman. Nah sekarang kita yang perlu harus tahu, enggak apa-apa, Bapak punya pandangan itu silahkan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang berhak menyelamatkan itu cuma Yesus saja, lainnya enggak ada. Padahal manusia itu loh, manusia itu tidak pernah tahu siapa yang bakal dicemplung di neraka, siapa bakal cemplung di surga, kita enggak pernah tahu.
Kita hanya ingin mempelajari, mengadakan pendekatan. Kira-kira, belum tentu benar. Keterangan saya tadi seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ada di dalam Yakobus ya. Ya, ini yang dari rasulnya dulu saya tunjukkan. Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai 20 sampai 24 sampai dengan 12 sampai 26 ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Perhatikan ayat 24 Pak Panggabean. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Silakan digarisbawahi Pak. Dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu, dikasih contoh lagi bahwa perbuatan demikian itu menyelamatkan. Perbuatan ini mengagumkan. Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kenapa Tuhan Yesus tidak pernah kaitkan dengan iman? Karena dia tahu perbuatan yang benar itu selalu mengandung iman. Sebab iman dan perbuatan yang benar itu seperti satu mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Iman ada dua. Satu, iman yang tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Satu, iman yang disertai dengan perbuatan benar, itulah iman yang menyelamatkan. Demikian pula perbuatan ada dua. Satu, kalau perbuatan jahat menghasilkan dosa. Tetapi perbuatan benar, Bapak boleh renungkan, perbuatan benar macam apapun selalu di dalamnya mengandung iman. Tidak bisa dipisahkan. Nah, Yesus Kristus Tuhan di dalam Matius 16 ayat 27 jelas dia katakan ya. Matius 16 27 jelas dia katakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan tetap penting, demikian pula contoh perbuatan yang menimbulkan Yesus Tuhan memuji iman sebesar ini tidak ada di antara orang Israel itu kepada perwira yang ada di Kapernaum. Walaupun dia bukan Kristen ya, dia tidak disebutkan setelah hambanya disembuhkan apakah dia menjadi pengikut. Ternyata apa? Yesus Kristus Tuhan dari hati yang paling dalam dia telah memuji bahwa iman bangsa Romawi ini tadi adalah iman yang hebat. Demikian pula kepada perempuan Kanaan, ibu perempuan Kanaan yang anaknya sakit itu yang dianjing-anjingkan itu. Demikian pula dengan orang Samaria yang murah hati. Nah, iman-iman yang perbuatan-perbuatan seperti itulah itu selalu bersama-sama dengan iman. Nah, sedangkan ketika orang dipilih oleh Tuhan, saya setuju ya, yang dihapuskan adalah mereka yang murtad. Betul sekali. Mereka yang murtad yaitu Saul. Contohnya, Saul dipilih oleh Tuhan tetapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya dia tidak taat dengan firman Allah. Maka Saul itu pasti akan dihapuskan sebab Tuhan berkata, aku menyesal mengangkat Saul sebagai seorang raja.
Demikian pula dengan Yudas. Oleh karena itu, rasulnya juga menyarankan kepada Anda dan saya, maka kerjakanlah keselamatanmu. Berarti kita tetap harus waspada. Kita tidak bisa dengan tidak berbuat kebenaran, kemudian kita akan mendapatkan anugerah keselamatan, jelas tidak mungkin. Sedangkan orang yang berjalan seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, itu pasti namanya tidak akan dihapus. Sebab apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kalau dia mendengar suara Kristus, terus kemudian mengikut aku, berarti mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan, otomatis namanya tidak akan dihapus. Nah, dari kondisi yang seperti ini, berarti kita tahu orang yang dipilih pun oleh Tuhan, seperti Saul, seperti Yudas, begitu mereka melenceng, namanya bisa dihapus. Nah, saya tidak setuju dengan pandangan bahwa anugerah keselamatan diberikan kemudian dia akan selamanya selamat. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya itu tahu, gitu loh, bahwa nama-nama yang diselamatkan dan tidak, kita tidak tahu. Sebab apa? Semuanya itu adalah kewenangan Tuhan. Kita hanya mengira-ngira, mengadakan pendekatan sesuai dengan firman Allah. Tetapi pandangan Pak Panggabean yang berbeda tetap saya hargai. Biarlah tetap ada dua pandangan. Tidak perlu dipaksakan, harus punya saya yang benar, harus punya saya benar. Enggak, setiap orang boleh menentukan pandangannya masing-masing. Sebab apa? Setiap orang punya dasar firman Tuhan yang membuat dia yakin atas pandangan mereka masing-masing. Demikian Pak Panggabean, terima kasih. Ada yang lain? Ada Pak Roni. Ya, senang kalau Pak Panggabean mau buka kamera. Kalau semua juga ingin tahu. Silakan Mbak Arti, silakan. Kurang sopan sih kalau nggak mau buka kamera kayaknya. Iya. Apalagi udah ulang-ulang. Iya, berkali-kali saya sudah tanya. Ini pasti temannya Pak Liman. Ya. Silakan Mbak Arti, silakan. Jadi ya, Tina sih cuman terima kasih Pak karena penyampaiannya begitu sederhana, dalam ketulusan, dalam kerendahan hati. Namun begitu sistematikanya bagus Pak, menambah wawasan isinya. Terima kasih. Terima kasih Bu sekali. Tina. Tuhan terima berkati. Kasih. Amin. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan Bu Tina? Ya, mungkin ada pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya yang lain. Makanya saya selalu menyampaikan, hati-hati bagaimana ketika kita harus memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan kita kepada orang yang belum mengenal. Ini menentukan sekali untuk mereka itu bisa terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kita lihat aja ya, contoh kasusnya ya. Seorang Mahatma Gandhi itu sudah tertarik dengan ajaran Kristus. Tampar pipi kanan, berikan yang kiri. Dan dia akhirnya mengikuti kekagumannya dia kepada Kristus. Dia mendirikan aliran yang namanya Ahimsa, yaitu merebut kemerdekaan tanpa kekerasan di India, dan dia berhasil. Namun apa yang terjadi ketika dia tertarik, dia ingin mengetahui Yesus Kristus Tuhan yang membuat dia tertarik itu seperti apa. Dengan dia berangkat ingin ke gereja untuk ikut ibadah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menentukan lain. Para tamu dengan pakaian berdasi, pakai jas dan lain sebagainya, itu harus bilang dengan Mahatma Gandhi, Bapak minta maaf, gereja ini hanya dikhususkan untuk orang kulit putih. Sedangkan Anda adalah orang yang berkulit hitam. Wah, kaget Mahatma Gandhi. Dia kecewa, dia kaget dengan orang-orang Kristen yang menyambut dia. Dan dia balik kanan, dia tidak jadi masuk ke gereja. Dia berkata, Yesus Kristus Tuhan itu saya terima. Karena apa? Dia kagum.
Tetapi hidup kekristenanmu saya tolak. Sebab apa? Kamu tidak melakukan seperti yang dikhotbahkan oleh Kristus. Nah, saudara, demikian pula ajaran-ajaran sekarang yang seakan-akan ingin menunjukkan bahwa imannya luar biasa, konsistensinya luar biasa dengan selalu berkata, jika kamu tidak terima Kristus, kamu tidak selamat. Otomatis orang yang sejak kecil diajar, dididik untuk membenci Kristus, pasti tidak bisa masuk. Orang yang sejak kecil lahir di sebuah agama tertentu juga belum tentu bisa menerima. Nah, saudara, kita mesti dengan bijak, ya. Kenapa? Sama seperti Kristus, ya. Kristus datang ke dunia itu memberkati saudara dan saya lebih dulu. Baru dia mengajarkan firman Tuhan. Bapak Ibu boleh baca, Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan orang sakit lebih dulu, baru dia berbicara tentang firman-Nya. Nah, dengan demikian firman-Nya bisa diterima, sehingga Kristus Yesus kemana saja, mereka berbondong-bondong ingin mendengarkan nasihat firman Allah. Nah, saya persilakan siapa yang lain yang mau bertanya. Mbak Hana, Pak Michael silakan. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Saya boleh tanya, Pak? Silakan. Tentang Yakobus 4 tadi, Pak. Yakobus 4 ayat 11. Tidak jauh-jauh dari firman Bapak sendiri. Ya, Yakobus 4 ayat 11 dan 12. Bentar, Pak. Yakobus pasal 4. Sebentar, Mas. Ya, Mbak Hana, bentar. Masih apa itu? Pak Michael dulu, 11 dan 12 ya, Pak? Iya. Tekanannya yang di 12. Ya, gimana, Pak? Enggak, di 11 dulu, Pak. Di situ 11, dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Kata memfitnah ini tolong digaris bawah. Iya, oke. Bahwa memfitnah itu kan, orang yang berani memfitnah berarti orang itu tahu siapa yang memfitnah itu. Berarti sebelum memfitnah tentunya mencurigai ya, Pak? Iya. Itulah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Nah, ini yang saya katakan, Pak. Yang saya pertanyakan, bagaimana kalau ada orang memang tidak jelas memfitnah, Pak, tapi mencurigai, itu menurut saya sama dengan memfitnah, Pak. Sama berarti dia seperti juga ayat hakimnya ini. Ya, Pak, ya. Betul. Padahal dia kalau dilihat urut-urutannya, harusnya dia menyadari orang yang dihakimin ini, yang dicurigain maksud saya, itu pertamanya itu baik tidak. Iya kan. Kalau hanya ikut-ikutan mendengar dan terus mencurigai lalu menghakimin, itu kan sama aja tidak melihat dan tidak mendengar, Pak. Iya. Menurut Bapak bagaimana itu, Pak? Setuju, Pak. Setuju sekali. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa yang berhak menghakimi, khususnya menentukan neraka dan surga, itu tidak ada nama lain kecuali Yesus Tuhan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ketika Petrus, Yohanes itu di sidang pengadilan agama itu tadi, kemudian Petrus itu melontarkan kata-kata ini, ya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus, yang oleh karena nama itu orang bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus saja. Itu kesimpulan Petrus, ya, kesimpulan Petrus. Tetapi tadi saya sudah sampaikan juga kan di Matius pasal 10 ayat 28, ketika Tuhan Yesus berkata, kamu ini loh harusnya tuh takut dengan Dia yang bisa membinasakan jiwa dan roh ke dalam neraka, gitu loh. Jangan cuma kamu takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh saja, tetapi tidak bisa membunuh jiwa, gitu tadi. Nah, padahal Dia itu bisa membunuh tubuh dan membunuh jiwa. Nah, itu yang menunjukkan bahwa Dia adalah penentu, gitu loh. Dia penentu. Nah, padahal manusia loh sekarang, apapun gelar pendidikanmu, kamu tetap tidak pernah bisa memahami
bagaimana cara Tuhan itu ya, bagaimana cara Tuhan itu ya menyelamatkan ya, yang siapa saja yang akan diselamatkan itu kesulitan kita menyelami cara berpikir Tuhan. Karena itu saya punya satu tema lagi untuk diskusi, yaitu karya keselamatan Kristus yang unik. Nah, itu nanti saya akan paparkan. Tuhan menyelamatkan yang seperti apa, sebenarnya itu menjadikan itu unik. Kenapa? Karena uniknya apa? Kan banyak kan sementara waktu yang punya pandangan ya. Ini kita karena kasih karunia karena iman. Saya tidak ngomong salah, betul. Itu dari kata-kata siapa? Itu dari kesimpulan para rasul, begitu loh. Rasul karena mempelajari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, akhirnya munculkan kesimpulan. Petrus karena mempelajari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, muncul Kisah Rasul 4 ayat 12. Tetapi kata-kata asli Tuhan Yesus dia tidak pernah kaitkan dengan yang namanya iman. Jangan diambil lagi nanti ini lemot soalnya. Ya, kemudian Mbak Hana matiin dulu Mbak Hana. Mbak Hana mic-nya matiin dulu Mbak. Ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak pernah kaitkan dengan iman? Karena apa? Kedudukan Kristus adalah Sang Pencipta. Ya. Dia adalah juru selamat yang menghapus dosa dunia. Yang tadi saya katakan Yohanes pasal 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berarti Kristus ketika mati itu menghapus dosa semua manusia. Hari itu dinulkan semua. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara, karena kedudukannya dia sebagai Sang Pencipta, dia tetap adalah Tuhan yang mengasihi semua umat ciptaannya. Itu tadi. Nah, sehingga ya, kenapa dia tidak kaitkan dengan iman? Karena dia tahu setiap perbuatan benar seseorang itu mesti mengandung iman. Saya ngasih contoh Pak Michael. Ya, Pak Michael diberkati oleh Tuhan jadi orang sukses. Ya, anaknya sukses. Terus anak Pak Michael yang pertama itu karena sukses duitnya banyak Pak. Itu nyumbang Pak. Nyumbang alat kesehatan ke pemerintah senilai 1 miliar. Mulai masker, terus kemudian baju APD dan lain sebagainya. 1 M Pak, sumbang. Bapak setuju enggak kalau ketika putrinya Bapak itu nyumbang alat kesehatan tadi, terus Tuhan Yesus itu ngomong begini, ketika aku sakit engkau datang menjenguk. Setuju enggak Pak? Setuju Pak. Setuju kan? Nah, sekarang Pak, giliran Pak. Ada orang di seberang sana yang bukan Kristen. Dia juga sukses, dia ngelihat Pak. Loh, rakyat Indonesia banyak yang mati Pak. Karena apa? Tabung oksigen itu loh kosong Pak. Didateng nih Pak, sak kapal Pak. Berapa kapal dikirim untuk luar negeri, sumbang nih pemerintah. Ayatnya Tuhan Yesus juga ngomong gini Pak. Ketika aku sakit, engkau datang menjenguk. Setuju enggak, Pak? Setuju, Pak. Harus setuju. Sama kok kasusnya. Nah, perbuatan seperti inilah, Pak, yang akan mengagumkan Tuhan Yesus, ya. Walaupun mereka tidak mengenal Kristus, tetapi karena kedudukan Kristus itu sebagai Tuhan Sang Pencipta, ya, dia akan mengerti. Walaupun kamu tidak mengenal aku, tetapi perbuatan benarmu itu mengandung iman. Sama seperti seorang pemimpin, ya. Pertama kali dia pro dengan siapa? Dengan yang bakal milih dia, toh Pak. Tapi ketika dia jadi presiden, Pak, dia presidennya kabeh, Pak. Dia presiden atas semua rakyatnya, baik yang nyoblos dia maupun tidak. Nah, demikian, Pak. Posisinya Tuhan, apakah kita dengan cantik, dengan elok, itu akan tempatkan Yesus Tuhan itu adalah Sang Pencipta semua umat manusia yang adalah Allah yang mengasihi semua umat ciptaannya. Demikian Pak Michael. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Barangkali ada yang lain, siapa lagi ini? Mbak Hana tadi kan kepotong. Silakan Mbak Hana. Sinyalnya mungkin sudah baik, tadi suaranya jelas kok. Ya, silakan.
Ya, Mbak Ana silakan sudah Salam Pak Roni, boleh nanya ya? Shalom ya. Suara boleh, saya ya. kedengaran nggak sih? Kedengaran. Oh, puji Tuhan. Ini tadi Pak Roni kan bilang kalau keselamatan itu hanya lewat Yesus Kristus. Saya juga percaya itu ya. Tapi pasti, ya, dalam pasti. Alkitab, dalam Alkitab di Roma 11 itu kan keselamatan juga diberikan pada bangsa lain juga kan. Nah, bagaimana cara memaknainya ya? Iya, jadi begini, diberikan kepada bangsa lain. Karena Yesus Tuhan ini kan Allahnya semua umat tuh, Mbak Hana. Ya. Nah, cara memaknanya bagaimana? Saya tidak akan keluar dari Alkitab. Ya. Nah, Mbak Hana pernah khotbah kan? Dalam Roma 11 ayat 11 itu Pak boleh di ini. Ya, Roma 11. Ya, dibaca dulu ya. Roma 11 ayatnya 11 juga 11. Ya. Nah, maka aku bertanya, 11 dan 12 adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Nah, keselamatan itu datang dari Tuhan Yesus, itu pasti, tidak ada nama lain. Nah, sekarang ternyata Yesus yang adalah Tuhan itu juga berkenan menyelamatkan bangsa lain. Maksudnya itu ke sana. Contoh, Mbak Hana kan pernah khotbah kan, Matius pasal 8 mulai ayat 5 sampai 13 tentang perwira tadi. Ayo ditontoni ya. Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Perbincangannya tidak usah dibaca. Saya mau membacakan mulai ayat yang ke-10 saja. Ke-10 sampai bawahnya ya. Lihat ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Berarti semua orang Israel imannya kalah besar sama orang Romawi ini loh. Padahal setelah pegawainya disembuhkan, tidak diceritakan orang Romawi ini jadi pengikut Kristus atau tidak. Nah, sekarang kita boleh kan berpikir, walaupun ya kesimpulan kita belum tentu benar ya. Tadi kan saya ngomong ya, kita cuma kira-kira ya. Kita tetap tidak tahu siapa yang akan masuk neraka, siapa yang akan masuk surga ya. Kita tidak usah sok pinter. Kita akui bahwa kita tidak mampu menjangkau cara berpikir Tuhan. Nah, kalau Yesus Tuhan itu ngomong ini tadi, memuji ini dengan sungguh-sungguh, saya yakin orang Romawi ini pasti juga masuk surga. Ya, betul ya. Tetapi kalau Tuhan Yesus guyonan, cuma lip service saja, dia memuji, terakhirnya masuk neraka, begitu loh. Ya, berarti kan ada dua. Nah, kita cenderung di mana? Pastilah Tuhan bukan pendusta, ya. Dia adalah Bapak kebenaran, pasti apa yang diungkapkan adalah sebuah kebenaran. Kita lanjutkan ayat 11 sampai 13. Aku berkata, akunya Tuhan Yesus loh, besar ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Makan menjadi salah satu lambang sebuah kemenangan, sebuah berkat ya. Ayat 12, siapa yang dari barat dan timur itu tadi? Itu gandengannya dengan ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, yaitu orang Israel, orang Kristen, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah itu tadi. Nah, kalau digandeng nih dengan Roma tadi, Mbak Hana, khususnya Roma yang 11-12 tadi, itu lihat di situ kan juga disebutkan ada kecemburuan toh ya. Nah,
Nah, ayat 11 ya, diulang ya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa. Pelanggaran mereka itu mereka siapa toh? Mereka pengikut Kristus. Ya, mereka pengikut Kristus itu banyak yang melanggar ya. Sehingga kalau ditimbang tentang pelanggarannya orang Kristen, orang percaya, ternyata kita jujur harus akui ada begitu banyak orang yang tidak Kristen yang bisa melakukan perbuatan yang lebih baik dan benar daripada kita. Makanya kalau Anda mempelajari tulisan Rasul Paulus itu harus hati-hati sekali. Karena apa? Tulisan daripada Rasul Paulus ya terkadang nampak kontradiktif, tetapi jika Anda cermati pasti tidak. Sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka siapa? Mereka adalah orang Kristen, cemburu. Nah, kita lihat Juru selamat Yesus Kristus Tuhan mau menyelamatkan orang di luar Kristen aja. Ada banyak golongan yang tidak terima loh. Banyak orang Kristen yang tidak ikhlas loh. Oh tidak bisa karena dia kan bukan Kristen. Bagaimana dia punya iman dan lain sebagainya. Kan begitu. Ini dikatakan di situ. Mereka tadi saya katakan adalah orang Kristen. Lihat dari atas. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, orang-orang Kristen tadi, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sebab ada banyak bangsa-bangsa lain yang melakukan perbuatan lebih baik dari kita, dan kita akui, kita tidak bisa. Lihat ketika COVID, ya, yang datangkan berkapal-kapal oksigen bukan orang Kristen. Yang nyumbang duit 500 miliar satu orang bukan orang Kristen. Orang Kristen cuma khotbah tentang kasih dan ngajak doa bersama. Nah, di sini kan kita malu harusnya. Nah, ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Ketika orang Kristen melanggar, berarti nilai positif buat dunia. Nah, berarti dunia bisa berkata, orang Kristen nama aku, api aku, baik aku. Nah ini tadi. Dan kekurangan mereka siapa? Orang Kristen. Kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih bagi kesempurnaan mereka. Nah saudara, jujur aja di dalam kehidupan kita Mbak Hana, kita banyak ngelihat sekeliling kita yang ternyata bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, banyak melakukan perbuatan yang baik dan benar yang menjadikan kita itu seringkali kagum atas mereka. Nah, ini Mbak Hana. Demikian bisa difahami Mbak Hana? Ya, Pak. Oke. Berarti kelas keselamatan itu harus dipertahankan dengan kebenaran ya, Pak? Betul. Kita sebagai orang Kristen, ya, kita sebagai orang Kristen harus jaga ketaatan. Kenapa? Karena kita ngerti hukum. Sedangkan mereka yang tidak ngerti hukum, ya, orang yang berbuat baik, kalahnya gimana? Dia tidak mengenal Kristus. Ya, tetapi Kristus karena dia adalah Tuhan yang punya. Sama seperti pemimpin tadi loh. Ketika masih kampanye, saya pro siapa? Saya bolone siapa? Bolone sing milih saya, sing nyoblos saya. Tapi begitu saya jadi pemimpin, saya pemimpinnya baik yang nyoblos dan yang tidak nyoblos. Paham ya? Ini secara dunia. Yesus Tuhan ngangkat anak. Siapa yang diangkat anak? Adalah yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ki anakku. Yohanes pasal 1 ayat 12 ya. Diangkat sebagai anak ya. Tetapi karena Yesus Tuhan sebagai Sang Pencipta yang punya umat ciptaan ya, dia pasti juga sayang yang di sana. Yang di sana tidak dikasih persyaratan sama seperti kita. Kalau anak digembleng lebih, karena anak punya kualitas lebih. Sedangkan sana, Tuhan bisa maklumi, kamu tidak kenal aku. Tetapi perbuatan baikmu, ini tadi,
Roma 11 ayat 11-12, tolong diresapi. Kata mereka itu tadi digarisbawahi, dikasih keterangan di samping Alkitab adalah orang Kristen, orang percaya. Pelanggaran orang Kristen adalah kekayaan buat dunia. Nah, karena itu kita sering melihat pasangan suami istri, ya, istrinya sudah Kristen, ya, terus suaminya belum Kristen, istrinya berusaha kan narik suaminya, kan begitu. Nah, kemudian suaminya tidak mau. Kalau kita tanya, kenapa Bapak kok tidak mau ngikuti Ibu? Dia bilang apa? Loh, istri saya sama saya baik saya kok. Dia loh sering begini. Nah, itu tadi. Ini yang dimaksud. Ya, pelanggaran mereka adalah kekayaan buat dunia. Ya, paham Mbak Arti? Saya tambahin sedikit boleh, Pak? Saya tambahin sedikit boleh? Boleh. Silakan saling melengkapi. Pertanyaan Bu Hana tadi. Bu Hana, maaf nih. Ya. Ini bicara silakan. Roma 11 ayat 11 sampai 12 itu kalau dilihat perikopnya itu berbicara untuk sisa orang Israel. Bangsa Israel. Jadi sebenarnya begini yang dimaksud itu oleh Rasul Paulus, bahwa anugerah keselamatan dari Yesus sendiri ini tidak diterima oleh bangsa Israel, makanya sampailah keselamatan dan anugerah keselamatan ini ke bangsa-bangsa lain. Begitu maksudnya. Kalau tidak diborong orang Israel, kita sendiri nggak bagian keselamatan itu. Kalau diambil, dia percaya Yesus aja, dia percaya Yesus, selesai sudah. Orang Israel yang diselamatkan, kita nggak dapat sampai hari ini. Tentunya nggak sampai ini ayat itu sampai ke kita. Begitu itu maksudnya Bu Hana. Ya. Karena saya pernah sharingkan ini. Ya. Jadi memang Israel itu menolak Yesus, sampai hari ini menolak dia Yesus. Makanya keselamatan itu pindah ke bangsa-bangsa. Anugerah, jadinya kita ini menerima anugerah. Harusnya bersyukur kita bahwa karena penolakan Israel itu kita menerima keselamatan sekarang ini. Begitu Bu Hana. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Bu Hana. Ya, berarti Bu Hana, dalam kesimpulan Hana, keselamatan orang percaya pun bisa hilang kalau kita tidak taat dan tidak dalam kebenaran. Pasti Mbak Hana buka dulu. Kalau saya ambil kesimpulan dari ayat tadi loh. Ya, Mbak Hana buka Wahyu pasal 3 ayat 5. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 5. Di sini Tuhan ingin sampaikan bahwa keselamatan itu, ya, kalau engkau tidak jaga, itu bisa hilang. Lihat ya, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku, huruf besar, tidak akan menghapus namanya. Nah, kata menghapus digarisbawahi. Ya, kenapa kok dihapus? Berarti sebelumnya ditulis dhisik. Sudah ditulis. Ini selamat, ya. Karena kamu tidak menjaga mengerjakan keselamatanmu, itu bisa dihapus. Contohnya siapa? Contohnya Saul. Apakah Saul tidak diterima tidak dipilih Tuhan? Dipilih dan diurapi kan, ya, oleh Samuel. Ya. Akhirnya apa? Karena Saul tidak taat, roh Allah mundur daripada Saul. Berarti peristiwa Saul bisa terjadi di kita. Yudas, maka Tuhan tidak milih Yudas, milih. Buktinya dia menjadi angkatan pertama dari 12 rasul kan? Bagian dari 12 rasul, salah satunya Yudas. Kemudian, kenapa Yudas harus bunuh diri? Nah, kalau Yudas bunuh diri, artinya apa? Yudas pasti tidak diselamatkan. Kenapa saya bisa bilang ini ditulis lebih dulu? Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini sebetulnya oleh Yesus Tuhan itu sudah ditakdirkan lebih dulu. Nah, ayatnya mana? Ya, lihat ya. Nah, Matius pasal 25 ayat 34 itu keluar dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba tadi, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Kata sejak itu, sejak dunia dijadikan, digarisbawahi. Nah, berarti mereka sudah dipilih, sudah ditentukan. Namun karena oleh Tuhan Yesus dijadikan sebuah misteri yang kita tidak pernah tahu, berarti ditentukan atau tidak, buat kita tidak ada gunanya.
buat kita itu tetap harus berjuang, kan begitu. Kita tidak tahu kok, kan gitu. Tetapi kita tahu kita memang diselamatkan karena kasih karunia. Berarti orang Kristen wajib berbuat baik dan benar sebanyak-banyaknya. Tetapi orang Kristen yang benar akan memahami perbuatan baik dan benar yang aku lakukan tidak bisa menyelamatkan aku sesungguhnya tanpa Yesus sebagai juru selamat dengan kasih karunia-Nya. Itu untuk orang Kristen. Nah, kepada orang yang bukan Kristen, tentunya dia akan melakukan persyaratan yang berbeda, sama dengan orang yang gila tadi, orang yang di pedalaman tadi. Tuhan akan mengadili dengan keadilannya dia sebagai Tuhan yang maha adil. Itu tadi Mbak Hana. Tetapi terima kasih Pak Roni penjelasannya. Oke, makasih. Silakan ada yang lain. Sudah mengerti. Mama ngerti ya, makasih. Pak Damai silakan, Pak Damai. Pak Damai Dalio silakan. Silakan ada yang lain. Bu Lydia, Bu Erika sudah buka mic, silakan. Jin, Mbak Mawar, Bu Sinta, silakan. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Iya, silakan. Mungkin ada masih mau bertanya. Silakan. Masih ada waktu. Iya, masih sore ini. Oh, masih sore ya, Pak ya? Iya, masih 8:20. Siap. Iya, saya kalau di Pare itu sampai 9:30. Iya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ibu Sri, ya. Bu Sri, Pak Damai Dalio. Bu Sinta, Jen, kalau tidak ada, Bu Rida. Kalau tidak ada ya selesai nih. Baik, ya saya cuma menambahkan boleh Pak. Sudah jelas. Boleh menambahkan boleh. Dari tadi buka mic loh, tidak ngomong-ngomong ya. Silakan Bu. Kalau Rida sudah. Ya kan kita persilakan dulu Pak ke yang lain begitu. Jadi kalau sudah nggak ada baru kita gitu. Ya silakan. Iya. Jadi memang ini topiknya mengenai Tuhan Yesus ya. Ya baik, pengertian memang dalam rekan-rekan pelayanan sendiri ya ada yang menggambarkan ya Tuhan Yesus itu ada yang Tritunggal, ada yang Dwitunggal, ada yang ya bahkan hanya satu esa gitu kan. Iya. Nah, semua punya alasan-alasan. Bahkan terkadang orang-orang menganggap bahwa apa yang sudah dikatakan oleh orang-orang di zaman dulu ya tidak berlaku lagi di zaman sekarang dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu. Jadi menurut Pak Roni, dasarnya orang-orang menyebut Yesus itu Tritunggal apa itu? Sehingga orang-orang kan ya kadang-kadang berpikir kan itu Dwitunggal juga boleh kok. Seperti itu Pak Roni. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi dasarnya tetap kembali kepada Alkitab. Yang pertama Kejadian 1 ayat 26. Ya, ketika Tuhan menciptakan, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Nah, kita yakini kata kita itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Terus kemudian Yesus itu juga berkata bahwa maka kami, aku dan Bapa akan tinggal di dalam kamu, engkau yang melakukan mendengar dan melakukan firman Tuhan ya. Dalam Yohanes pasal 14 itu tadi. Terus kemudian Roh Kudusnya di mana? Loh, ternyata Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Roh Kudus itu ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus itu turun. Nah, sehingga kita tahu bahwa
ketiganya itu tadi terjalin sebuah persekutuan yang tidak pernah terpisahkan. Sehingga setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan manusia itu tadi, Bapa, Putra, Roh Kudus itu ada bersama-sama dan mengetahui peristiwa tersebut. Nah, sekarang saya ingin sampaikan, sebetulnya ketika kita membahas topik misalkan adalah topik kita ingin mengetahui apakah di luar sana tadi ya, seperti Roma pasal 11 ayat 11-12, orang yang tidak Kristen itu ada yang diselamatkan. Sebetulnya buat kita itu hanya untuk nambah pengetahuan ya di antara kita sendiri. Tidak perlu harus kita bersih tegang seakan-akan yang tidak sama dengan pikiran saya itu adalah musuh saya. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena kita sendiri adalah orang yang sudah diberi anugerah, diberi kesempatan untuk selamat. Kenapa? Karena kita tahu keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kita beriman kepada Dia. Termasuk yang bicara Allah itu Tritunggal, duit tunggal atau yang Banes, gitu ya. Tidak mempengaruhi. Anda ikut Banes tidak akan mempengaruhi terhadap yang pertama. Sebab apa? Ya, sebab apa? Bukankah pemahaman-pemahaman yang baru itu juga muncul di eranya kita ini tadi, begitu loh. Nah, sedangkan orang-orang di belakangnya kita mungkin mereka tidak pernah tahu apa doktrin yang seperti ini, tidak akan pernah tahu. Nah, oleh karena itu saya yakini tidak akan berpengaruh pada waktu mereka berkemelut ya. Ada yang keras sekali kalau saya lihat di video YouTube itu mereka ngomong Banes pasti binasa. Nah, itu tadi saya mikir endaklah ya, mereka bolehlah berpandangan berbeda. Tetapi apa? Yesus Kristus Tuhannya tetap menjadikan ya satu-satunya Tuhan di mana mereka itu ingin mendapatkan kasih karunia, begitu loh. Orang tuh bisa saja salah di dalam pandangan-pandangan tertentu. Oleh karena itu tadi saya katakan, kita ini sebagai manusia tolong menyadari bahwa pikiran kita tidak mampu menjangkau pikiran Allah, begitu loh. Demikian pula jika Dia menyelamatkan orang A, B, C, D, E, F, G dan lain sebagainya, kita sebetulnya tidak bisa protes. Kenapa? Karena Dia, Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang ada di dunia. Sehingga dengan demikian, ya, kalau kita bisa seperti itu, kita akan bisa menghargai siapapun manusia, siapapun orangnya. Lihat aja di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita saya kasih contoh yang ekstrim. Terkadang orang Kristen kan bisa tidak menerima terhadap golongan tertentu. Saya ambil contoh aja. Tidak semuanya itu bisa terima golongan Advent. Seperti Bu Chelsea ini tadi. Ya, Advent. Kenapa Advent kok tidak merayakan Natal? Advent punya alasan. Sebab apa? Tidak pernah ada perintah di dalam Alkitab. Tetapi orang Kristen, kenapa kok merayakan? Sebab kami adalah manusia yang berbudi, ingin berterima kasih. Podo betulnya, gitu ya. Hal-hal seperti ini harusnya bisa diterima oleh kita sebagai bukti daripada kedewasaan iman kita adalah bisa menerima perbedaan. Tetapi tidak boleh perbedaan yang prinsip. Asalkan yang prinsip sudah sama, perbedaan kecil-kecil tidak ada masalah. Demikian Bu Erika, terima kasih.